Salam, selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai corak dasar pada pertemuan KBG pada mata kuliah Komunitas Basis Gereja. Dosen pengampu yaitu Bapak Yohanes Chandra Kurnia Saputra, MAG. Baik, saya atas nama Clara Tiwi Tisnawati, NIM 201010183 akan menjelaskan mengenai acara pertemuan pada KBG. Dalam merancang pertemuan KBG, kita perlu mengingat bahwa pertemuan-pertemuan KBG harus memperhatikan semua kekhasan dari KBG itu sendiri. Tujuannya agar apa yang mau dicapai dengan cara baru menggereja yaitu lewat KBG. Untuk dapat melengkapi hal ini, kami juga menyajikan apa yang dikatakan oleh Aprasio-Warja yang diringkas oleh Yosef Lalu atau Katekese Umat pada halaman 56 sampai 57, yaitu mengenai peran katekese dalam KBG. Yang pertama-tama yaitu katekese mengantar umat membangun sebuah komunitas. Nah, saling mengenal secara lebih mendalam serta menyadari mengapa kita perlu membangun sebuah komunitas melalui orientasi katekese. Bukan sebagai kegiatan yang hanya dihadiri oleh beberapa kelompok atau sekelompok umat, melainkan katekese ini sendiri menjadi suatu peristiwa umat yang dapat membangun sebuah komunitas. Nah, yang kedua yaitu katekese mengantar semua anggota komunitas yang memiliki visi dan misi dan spiritualitas yang sama, seperti komunitas murid-murid Yesus atau gereja, mengenal Yesus dari Nazaret dengan misinya untuk membangun sebuah kerajaan Allah. Nah, Allah ini menjadi sentral dasar hidup sebuah komunitas. Untuk membangun sebuah komunitas merupakan pendalaman iman dan perwujudan dari iman itu sendiri. Nah, yang ketiga, katekese ini mengamalkan sebuah kesederajatan, di mana katekese ini membantu semua anggota komunitas untuk memahami serta dapat mempraktikkan kepemimpinan yang partisipasif, yang menjadi sentra dalam membangun sebuah komunitas. Dengan nilai kesetaraan, sebuah komunitas basis ini dapat berkembang dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, yang kedua yaitu unsur-unsur dasar pertemuan KBG. Secara singkat, hal-hal pokok yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pertemuan dalam KBG yaitu ada 4 unsur. Nah, yang pertama itu yaitu unsur transformatif. Nah, unsur transformatif ini memiliki prinsip yang berarti memberi peluang bagi semua peserta untuk ambil bagian dalam proses baik itu dalam menimbang, menilai serta menyampaikan ide atau sebuah pikiran, terutama untuk dapat memutuskan dan melaksanakannya. Nah, prinsip transformatif ini juga bertujuan agar semua peserta memiliki kesadaran dan dapat memberdayakan dan dapat menjadi subjek dalam sebuah persekutuan. Nah, dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan. Nah, dari sini diharapkan muncul rasa tanggung jawab dari pribadi masing-masing. Nah, yang kedua
yaitu transformatif. Transformatif ini memiliki prinsip yang sangat berkaitan dengan maksud dari KBG itu sendiri, yaitu untuk mengubah atau sebuah pembaharuan. Hal ini berkaitan dengan proses atau langkah-langkah yang mau dilalui dalam pertemuan agar tujuan yang ingin dicapai. Dalam KBG, pertemuan ini dapat dilihat sebagai sarana penyadaran dan pengambilan sikap untuk bertindak, mengubah, atau untuk sebuah pertobatan. Nah, hal ini juga berakibat dalam penilaian tema. Nah, KBG dibentuk agar iman dapat menyapa dan meneropongi kehidupan nyata. Nah, maka dari itu tema-tema yang akan diangkat dalam pertemuan yaitu dapat kita angkat dari kehidupan nyata yang dengan direfleksi dan diterangi oleh Injil dan dapat mendorong orang tersebut untuk merubah dan dapat memperbaharui dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu berpusat pada kitab suci. Nah, berpusat pada kitab suci ini dapat menuju kepada aksi nyata. KBG ini dibentuk oleh sabda yang muncul ketika sabda itu direnungkan, pribadi kita renungkan. Nah, dibagikan dan dipakai oleh sekelompok untuk dapat meneropongi pengalaman hidup sehingga dimengerti dan dapat memperspektifkan iman. Yang keempat yaitu meneropongi pengalaman KBG. Nah, KBG merupakan tempat penghayatan iman yang berkaitan dengan hal-hal yang paling nyata dan dekat dengan kehidupan nyata. Nah, dalam KBG, seluruh pengalaman kita diterangi oleh firman Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pertemuan KBG ini berawal dari pengalaman nyata. Dan sesudah itu baru dapat diterangi oleh firman Allah. Kekhasan yang berakibat pada dinamika pertemuan KBG. Nah, hal ini tampak dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tema. Nah, pada tema pertemuan berkaitan dengan apa yang menjadi masalah dari kehidupan sehari-hari. Nah, terutama ini dapat menjadi sebuah pergumulan bersama. Nah, pokok-pokok ini tidak hanya berkaitan dengan doa, tetapi berkaitan dengan semua masalah. Pokok masalah ini bisa digolongkan seperti yang dilakukan dalam sakit pada tahun 2005, di mana formalisme agama, autonomi daerah dan masyarakat adat seperti korupsi, kemiskinan dan pengangguran, peranisme dan kriminalisme. Ini juga dapat kita angkat pada tema-tema sebuah KBG seperti pendidikan yang non formal, kesehatan dan kekerasan dalam rumah tangga ataupun permasalahan lainnya. Nah, pokok-pokok ini diangkat baik dalam pertemuan berupa rapat maupun pertemuan yang berupa seperti pendalaman iman atau kitab suci. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis pertemuan dan kegiatan Kombas.
Nah, pertemuan KBG ini bermacam-macam, sangat terbuka, yaitu KBG ini memerlukan sebuah pertemuan dalam membentuk rapat, baik itu rapat koordinasi yang mencakup perencanaan dan sebuah rapat pelaksanaan yang memonitoring maupun rapat untuk evaluasi. Nah, tekanan dari rapat adalah adanya sebuah komunikasi, kerjasama, dan pembagian peran dalam masing-masing bidang. Nah, yang kedua juga, KBG ini juga memerlukan sebuah pertemuan, baik itu pertemuan untuk berdoa. Bentuk pertemuan ini cukup biasa dalam sebuah KBG selama ini yang dapat dilihat. Nah, kegiatan doa selama ini perlu kita perhitungkan dalam sebuah dinamika KBG, yaitu merupakan sebuah faktor partisipasi dan faktor transformatif dalam sebuah KBG. Nah, bentuk lainnya merupakan sebuah pendalaman iman dalam pendalaman kitab suci. Dalam pertemuan seperti ini, umat dapat mengangkat sebuah pengalaman dan menilainya dengan berdasarkan iman atau kitab suci. Nah, pada umumnya teknik ini dapat dipakai atau yang dapat dipakai itu merupakan sharing, sehingga adanya suatu kesadaran dari aksi tersebut. Selain itu juga, KBG juga dapat mengembangkan sebuah pertemuan dalam rangka perayaan iman, baik perayaan sakramen-sakramen maupun ibadat sabda. Selama ini, pusat perayaan sakramen lebih pada perayaan Ekaristi, sehingga figur umat menjadi pusat di dalamnya. Nah, KBG ini juga perlu diperkaya lagi dengan perayaan sakramen lainnya seperti pembaptisan dan krisma dalam sebuah komunitas. Nah, kalau KBG ini dilihat sebagai persekutuan nyata yang mengungkapkan gereja, maka hidup perayaan inisiasi patutlah dapat menjadi tempat sebuah komunitas basis gereja. Di samping itu juga, pertemuan di atas tadi dapat kita lihat dalam rangka pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Nah, perlu juga diperhitungkan dalam sebuah pembangunan pertemuan-pertemuan KBG ini, masalah KBG ini juga hanya berkaitan dengan doa. Bahkan kehidupan KBG ini bisa mengembangkan usaha bersama di bidang sosial dan di bidang ekonomi. Dan untuk itu juga perlu diadakan sebuah rapat dan sebuah kegiatan bersama. Nah, tidak kalah pentingnya juga dari semua pertemuan adalah pertemuan yang bersifat rekreasi. Ini juga menunjukkan bahwa keakraban dan ikatan persekutuan. Tidak semua jenis pertemuan di atas itu dijabarkan atau di proses pertemuan berikut. Apa yang kita bahas selanjutnya akan lebih berkaitan dengan bentuk sebuah pertemuan untuk pendalaman kitab suci. Walaupun kita hanya menguraikannya saja, kita juga perlu menerapkan prinsip-prinsip seperti prinsip partisipatif dan prinsip transformatif dalam sebuah perayaan iman, dalam doa, rekreasi, dan rapat-rapat seperti rapat lainnya. Nah, ada juga yang
ketiga yaitu proses dan langkah-langkah dalam KBG. Nah, seperti yang diketahui, ciri khas pertemuan KBG akan semakin kelihatan dalam proses khususnya dalam pertemuan kitab suci. Nah, proses pertemuan umumnya ini berkembang dari tahap pertemuan masalah yang akan dialami. Nah, dengan mengangkat suatu pengalaman yang konkret atau pengalaman yang nyata benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, lalu dapat diteropongi dalam terang iman atau kitab suci, dan kemudian dapat kita tetapkan aksi nyata. Nah, 3 tahap ini bisa kita kembangkan menurut keleluasan tema yang dinamika. Kelompok atau suatu tema bisa dibagi menjadi beberapa tema yang dapat kita kembangkan dengan mengikuti 3 tahap yang di atas ini yang sudah dijelaskan tadi. Nah, tahap yang paling penting adalah tahap penyadaran dan wawasan yang baru, yaitu kedua, di mana kitab suci atau pokok iman ini dapat membuka wawasan baru bagi kita dan dapat mewartakan suatu cara pandang baru. Di sini akan terjadi sebuahnya proses penyadaran dan dapat menimbulkan pertobatan yang akan kita laksanakan. Yang keempat yaitu dinamika dan suasana. Nah, dinamika pertemuan KBG yang memperhitungkan partisipasi dan transformasi tampak dalam cara mengembangkan sebuah pertemuan. Nah, pertemuan KBG ini melibatkan semua peserta agar proses penyadaran itu terjadi pada semua peserta. Nah, untuk itu pembicaraan tidak hanya dimonopoli oleh orang, terutama oleh fasilitator. Juga dapat dari pikiran atau ide-ide yang harus datang dari peserta itu sendiri. Ini tidak terpaku pada seorang fasilitator saja, tetapi kepada semua peserta yang terlibat dalam kegiatan ini. Nah, dari peserta sendiri yang kemudian bisa diperkaya atau diperdalam lagi. Nah, ini juga dapat dipertajam oleh teman-teman lain atau peserta-peserta yang lainnya, bisa juga menceritakan pengalaman melalui diskusi kelompok atau diskusi-diskusi kecil yang dapat dilakukan. Nah, sebelum dibawa kepada pembicaraan bersama ini dapat kita diskusi baik itu melalui 1 atau 2, 3 orang saja. Nah, setelah itu baru dapat kita berikan kesempatan untuk menyampaikan dalam sebuah kelompok besar seperti pertemuan-pertemuan yang akan kita adakan. Nah, yang kelima yaitu peran fasilitator. Nah, di sini ada beberapa peran fasilitator dalam sebuah pertemuan, yaitu dalam pertemuan KBG. Yang pertama ini fasilitator dalam arti sebenarnya yaitu sebagai pelancar atau pengantar lalu lintas sebuah pembicaraan supaya pertemuan ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua yaitu fasilitator dilihat sebagai pemimpin rapat, di mana untuk memulai atau memancing ide dan pendapat orang untuk menentukan peralihan tahap-tahap yang harus bisa dilalui bahwa target yang sudah tercapai atau belum untuk bisa dialihkan ke tahap berikutnya.
Nah, peran fasilitator berikutnya yaitu dapat kita lihat bahwa fasilitator terdiri dari 2 orang. Selain kelompok animasi atau penyanyi atau pemberi kelegaan dan memperhatikan semua dinamika yang terlibat dalam semua rangkaian acara yang telah dilaksanakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah rekan saya sampaikan tadi. Sebelum masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Rosalia Ita, NIM 20101152. Baik, langsung saja dengan pembahasan materi. Poin yang akan saya bahas yaitu unsur-unsur dalam menyusun bahan pertemuan KBG. Tema ini mengungkapkan tentang fokus dari materi pertemuan KBG, di mana materi pertemuan yang terangkum dalam kalimat tema hendaknya relevan dengan kebutuhan dan harapan dari kelompok sasaran dalam pertemuan KBG kali ini. Yang perlu kita ketahui bahwa pemikiran dasar ini memuat pertimbangan atas dasar pertemuan yang telah diselenggarakan meliputi latar belakang masalah dan pertimbangan biblis, teologis, kateketis, dan pokok-pokok utama dalam pengembangan tema. Adapun tujuan dari unsur-unsur dalam menyusun bahan pertemuan KBG kali ini yaitu dapat mengungkapkan tentang kemampuan akhir yang akan dicapai oleh peserta KBG atau komunitas basis gereja. Baik, materi yang selanjutnya yaitu sharing sebagai kekhasan pertemuan dalam KBG. Sharing tidak sama dengan mempelajari kitab suci. Sharing selalu dalam kelompok, sekurang-kurangnya 2 orang dengan tujuan untuk berdoa dan menghayati firman Allah, tidak terutama untuk mengerti firman Allah. Pusat perhatian ada pada pesan yang hendak disampaikan Tuhan kepada orang itu secara pribadi, sekarang ini dan di sini. Perlu kita ketahui beberapa pedoman sharing dalam kitab suci. Yang pertama, sikap kelompok. Yang kedua, sikap pribadi supaya berguna bagi semua orang. Dan yang ketiga yaitu pelancar. Baik, di sini saya akan membahas satu persatu tentang sikap kelompok. Sikap kelompok kita harus memiliki sikap beriman. Dan yang kedua kita harus memiliki sikap terbuka bagi banyak orang. Dan yang ketiga kita harus memiliki sikap untuk saling berdoa. Yang kedua atau B yaitu sikap pribadi supaya berguna bagi semua orang. Kita harus memiliki sikap menerima satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu kita harus saling menghormati antar sesama manusia. Dan yang ketiga saling terbuka. Dan yang untuk pelancar yaitu ia tidak harus seorang pakar atau ahli kitab suci. Setiap yang tampil menggunakan metode sharing dalam mengatur dinamika pertemuan, perannya adalah pelancar atau fasilitator. Rangkuman dari materi yang kami bahas tadi yaitu bahwa pertemuan KBG merupakan unsur penting dalam pengembangan KBG. Pengembangan pertemuan KBG perlu memperhatikan ciri corak dan tujuan KBG. Oleh karena itu, KBG bermaksud untuk melibatkan semua umat dalam refleksi. Maka, kita perlu mengembangkan prinsip partisipatif, transformatif dalam proses pertemuan itu sendiri. Harus berangkat dari pengalaman nyata dan dengan diterangi cahaya firman Tuhan, pertemuan membuka cara pandang baru bagi peserta untuk mendorong peserta memutuskan aksi nyata.
Pertemuan KBG sangat dekat dengan sharing. Sharing menempatkan kitab suci di tengah kehidupan dan menyapa seluruh kehidupan orang. Dengan ini kitab suci menjadi hidup dan kehidupan umat semakin diterangi oleh firman Tuhan. Sharing mengandaikan kelompok kecil di mana orang saling mengenal dan percaya satu sama lain. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dengan apa yang sudah kami jelaskan dapat menambah wawasan dari teman-teman semua. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.